menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Dengan pengharapan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin Pegangsaan 2 rahimakumullah. Izinkan kami dari pengurus untuk menyampaikan beberapa maklumat sebelum pelaksanaan salat Jumat ini dimulai. Hari ini Jumat di tanggal 10 April 2026 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1447 Hijriah. Insyaallah hari Jumat waktu dimulai pukul 11.57. Pengumuman selanjutnya untuk infak Jumat yang lalu di tanggal 27 Maret 2026 alhamdulillah terkumpul sebesar Rp8.495.000. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada para jamaah sekalian. Semoga apa yang kita infakkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman selanjutnya untuk khatib dan imam pada hari Jumat kali ini alhamdulillah telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Ustadz Barkah Al-Cordova SPDI MSI dengan petugas muadzin akhina Bapak Syarif Hidayat. Sekali lagi kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang telah hadir untuk dapat segera memasuki area masjid. Mohon untuk diisi bagian dalam terlebih dahulu, baik di lantai 1 ataupun di lantai kedua. Segera ambil wudhu dan mengisi serta merapatkan saf yang masih kosong di depan terlebih dahulu agar saudara-saudara kita yang datang belakangan dapat memasuki area masjid tanpa melangkahi dari bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk sementara waktu kami mohon menonaktifkan atau mensilent alat-alat komunikasi yang dibawa guna menjaga kehusuan dari salat Jumat kita kali ini. Pengumuman terakhir, kami dari pengurus mengundang kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama hadir dalam kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 waktu ba'da zuhur. Insya Allah akan diisi oleh pengisi tetap, guru tetap kita Ustadz Ali Junifar. Terakhir kami ajak kepada para jamaah sekalian, marilah dengan keikhlasan hati kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang mana kita tujukan kepada guru-guru kita, sahabat kita, saudara kita yang telah mendahulu kita. Kita doakan agar mereka seluruh amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala salah dan dosanya dan dijadikan kuburnya riyadhah min riyadul jannah. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Kita doakan agar semoga Allah lekas memberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Terakhir kita bacaan suratul Fatihah untuk diri kita semua. Semoga kita semua istiqomah untuk dapat menjalankan syariat Islam secara baik dan benar sampai akhir hayat kita. Ala hadihi wa kulli niyatin amal wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum binasibi taqallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul ladhim. Hadirin rahimakumullah, kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan selalu bersyukur padanya Allah akan selalu limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau, insya Allah kita akan mendapat limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita tingkatkan kadar dan kualitas keimanan, ketakwaan kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Dengan cara itu insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan solusi terhadap segala masalah yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadirin rahimakumullah,
Hari ini 21 Syawal, berarti sudah 21 hari Ramadan meninggalkan kita. Masihkah kita istiqomah melakukan amal Ramadan kita yang kemarin? Tentunya itulah harapan kita bersama. Ketika kita menyelami makna Syawal, minimal ada 3 definisi atau pengertian yang bisa kita ambil manfaatnya. Syawal berarti yang pertama adalah irtifa'ah, peningkatan iman dan amal soleh. Yang kedua adalah ibtida'ul khair, permulaan kebaikan. Dan yang ketiga adalah al-istimriyah, berkesinambungan. Maka kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita untuk terus melaksanakan amal Ramadan kita yang kemarin, dan juga kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita selalu semangat dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja memenuhi amanah kita masing-masing, baik yang bekerja di perusahaan maupun yang di lainnya. Hadirin rahimakumullah. Sejenak kita berbicara tentang bekerja dalam perspektif agama Islam. Fakta sejarah telah terungkap. Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar radhiyallahu anhuma, mereka adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin, tapi juga mereka menyempatkan diri untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karenanya kita bisa menukil pendapat seorang ulama tentang bekerja dalam perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah. Seorang ulama Al-Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasul Ibad menjelaskan tentang definisi bekerja ini. Beliau mengatakan, al-amalu huwa asasul hayati wa miftahur rizki was sa'adah, wa huwa aidan adaul amanati wa tahqiqul ubudiyah. Bekerja adalah dasar kehidupan, kunci rizki dan kebahagiaan. Bekerja juga merupakan pelaksanaan amanah. Bekerja juga merupakan perwujudan dari ubudiyah atau pengabdian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari ucapan beliau minimal ada 5 hal yang bisa kita dapatkan untuk kita pahami bersama dan kita praktekkan nanti di hari-hari kemudian. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, bekerja adalah dasar kehidupan. Imam Nawawi dalam kitab Nasul Ibad mengatakan bahwa bekerja adalah dasar kehidupan. Ini berarti bahwa bekerja adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk hidup layak. Hari ini kita bekerja di perusahaan dan mungkin juga di tempat-tempat lain. Satu hal yang utama bagi kita, berusaha mencari rezeki yang halal dan thayyib. Dan juga satu syarat lagi, bagaimana menjadikan pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 105, wa qul i'malu faisarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bekerja adalah kunci rizki. Bekerja juga merupakan kunci rizki menurut pendapat Al-Imam Nawawi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa setiap manusia akan mendapatkan rezeki sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, tidak usah khawatir dengan rezeki kita. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan takut tertukar dengan rezeki orang lain. Kita tinggal ikhtiar yang maksimal dan juga doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu insya Allah rezeki itu akan datang kepada kita sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kunci rezeki antaranya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah rezeki itu akan mengalir dengan deras kepada kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Surah An-Najm ayat 39. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, bekerja adalah ibadah. Bekerja bukanlah hanya sekedar mencari nafkah, tetapi bekerja juga merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, karena Allah melihat dan melihat pekerjaan kita. Kerja kita tentunya bisa kita lakukan dengan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan kita misalnya. Dengan cara itu insya Allah perusahaan akan melihat kerja kita dan tentunya akan berdampak positif untuk kita di hari-hari ke depan nanti. Ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min ayyakula min amali yadih. Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, hadirin sekalian, bekerja versi Imam An-Nawawi di Sunan Ibad. Bekerja adalah amanah. Bekerja juga merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kita harus bekerja dengan tanggung jawab dan amanah, karena kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pekerjaan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, kita mesti bersyukur dan juga berhati-hati. Sungguh amanah ini sangat berat. Ketika Allah amanahkan sebuah amanah kepada langit, kemudian gunung dan juga bumi, mereka menolaknya. Tapi kita manusia, Masya Allah, kita menerimanya. Namun hati-hati, amanah ini kalau kita tidak jaga, maka akan menampar wajah kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abana ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalah insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka menolak untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, bekerja adalah ubudiyah. Bekerja juga merupakan perwujudan dari ubudiyah, yaitu pengabdian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semestinya kita harus bekerja dengan niat yang baik dan ikhlas, karena Allah akan menerima ibadah kita jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kita sepakat bahwasanya setiap amal yang Allah terima adalah memiliki syarat dua. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan tentunya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadirin rahimakumullah, demikian kiranya khutbah singkat tentang bekerja dalam perspektif Islam menukil pendapat ulama Al-Imam Nawawi dalam Nasul Ibad. Al-amalu huwa asasul hayati wa mitahul rizki was sa'adah wa huwa aidan adaul amanati wa tahqiqul ubudiyah. Bekerja adalah dasar kehidupan
kunci rizki dan kebahagiaan. Bekerja merupakan pelaksana amanah, bekerja juga merupakan perwujudan dari ubudiyah atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa melakukan pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kita untuk bisa melakukan amaliyah Ramadan yang telah berlalu di hadapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka mereka menolak untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Barakallahu li wa lakum fil ardi kullu hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa lan tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa jami'at tabi'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabal jannah. Allahumma afina bala'i dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.